Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata merefleksikan visi misi satuan pendidikan. Analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi misi dan tujuan. Bagian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Bagaimana proses mendesain visi, misi, dan tujuan? Bagaimana memfasilitasi proses desain visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan? Apa fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional satuan pendidikan? Bagaimana proses analisis kebutuhan dalam menentukan strategi? Proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi misi tujuan. Dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, setiap komponennya dapat dikembangkan melalui proses reversibel atau bolak-balik antara analisis lingkungan belajar satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Dalam perencanaan, penting bagi sekolah untuk mengumpulkan berbagai data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Informasi ini kemudian dianalisis untuk memberikan kesimpulan yang tepat bagi perencanaan yang optimal. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai cara yang dinilai sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antar komponennya. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Berikut adalah cara untuk mengumpulkan informasi, yaitu kuesioner dengan pertanyaan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan, wawancara untuk mendapatkan data secara langsung, diskusi kelompok terpumpun atau FGD dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi yaitu analisis SWOT, root cause, dan fishbone. Sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadikan visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar yaitu melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data, memilih informasi yang relevan, dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan yaitu yang pertama analisis lingkungan belajar, visi misi tujuan, dan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Di dalam analisis lingkungan belajar terdapat sumber daya alam, sosial, dan budaya. Di dalam visi misi tujuan ada review visi misi dan review tujuan. Di dalam analisis kebutuhan satuan pendidikan ada peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Visi, misi, dan tujuan. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Di dalam visi terdapat isi, merupakan keadaan yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Visi harus tampak realistis. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Di dalam misi, pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan, sebagaimana pada rumusan visi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau
terdapat benang merahnya secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik. Nah, di dalam tujuan harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Tujuan fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Contoh membuat visi. Tips, sesuaikan pertanyaan untuk peserta didik dengan tahapan perkembangan belajarnya. Begitu juga dengan staf atau guru serta orang tua. Contoh membuat misi. Tipsnya yaitu untuk membuat kalimat aksi yang jelas, gunakan kata kerja operasional yang bersifat umum yang masih bisa diterjemahkan menjadi pernyataan spesifik. Berikut contohnya. Contoh membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian. Tujuan dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam misi menjadi aksi. Aksi spesifik dan terukur. Aksi-aksi inilah yang selanjutnya akan digunakan manajemen satuan pendidikan untuk menyusun program kerja yang akan direfleksikan dan dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Berikut prinsip-prinsipnya. Contoh membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian. Menyelenggarakan program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik 1 kali setiap akhir semester. Merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Tipsnya, fokus untuk memahami dan membantu peserta didik untuk mengenal diri dan cara belajar mereka sendiri. Memungkinkan peserta didik untuk melihat kemajuan mereka sendiri, tinjau kembali dan refleksikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berikut prinsip-prinsip dalam merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Contoh analisis kebutuhan untuk mencapai tujuan. SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik dari internal dan eksternal. Lanjutan contoh analisis kebutuhan untuk mencapai tujuan. Dari pihak internal ada kekuatan dan kelemahan. Bisa diperhatikan dalam bagan berikut ini. Menganalisis kebutuhan untuk mengorganisasi pembelajaran. Ketika menyusun strategi pengorganisasian pembelajaran, satuan pendidikan perlu melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat membantu menjabarkan kondisi satuan pendidikan saat ini dan kesenjangannya dengan kondisi yang diharapkan dalam visi. Oleh karena itu, langkah menganalisis kebutuhan dilakukan secara berkesinambungan dengan penyusunan strategi. Berikut prinsip-prinsip dan berikut cara untuk mengambil data untuk analisis kebutuhan satuan pendidikan. Contoh refleksi menentukan strategi untuk mengorganisasi pembelajaran. Untuk menentukan pengorganisasian pembelajaran yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik, berikut beberapa contoh pertanyaan pemantik yang dapat membantu tim yang terlibat kurikulum mencari strategi pembelajaran yang tepat. Telisik kembali keselarasan antara program pengembangan guru, tujuan satuan pendidikan, konsep dan landasan satuan pendidikan, serta lingkungan belajar. Semuanya harus selaras dan saling menguatkan. Menyelaraskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan visi, misi, dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, tujuan pendidikan nasional, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen serta capaian pembelajaran.
Profil pelajar Pancasila, visinya, apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Misi, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas? Untuk mencapai visi, berikut juga tujuan dan strategi pengorganisasian pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah paparan aksi nyata merefleksikan visi misi satuan pendidikan. Silakan isi umpan balik pada link berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.